Ini hari Senin ya. Hari Senin enaknya buat berwisata. Oh, Selasa ya. Ini hari Selasa enaknya buat jalan-jalan ke kebun binatang Jogja ya, Bonbin ya. Jadi di depanku ada monyet ya. Chimpanzee lagi pamer pantat. Galaxy Z Flip 3 ya. Jadi sekitar setahun yang lalu aku pernah unboxing dan pada video tersebut aku janji untuk menggunakan smartphone ini selama setahunan. Yang nggak setahun full sih, minus 3 bulan ya, karena aku sempat beralih ke Xiaomi 12, tapi ya ujung-ujungnya aku balik ke si Flip 3 ini ya. Kenapa gitu? Karena aku punya prioritas untuk tampil beda ya. Smartphone lipat kayak gini kan masih sangat jarang di Indonesia ya. Aku udah rada bosen sama smartphone dengan tampilan dengan bentuk yang umum ya. Dan penerusnya bentar lagi atau malah udah launching ya, si Galaxy Z Flip 4. Jadi pada saat video ini dibuat aku belum tahu ya speknya si Z Flip 4 tuh bakal kayak gimana ya. Pasti sama-sama bisa dilipat. Ya aku ngarepnya sih baterainya lebih gede ya. Ini kan baterainya cilik ya, cuma 3000-an mAh. Dan karena baterainya kecil ya, seenggaknya aku kudu ngecas doi sehari sekali ya. At least ya, bahkan bisa 2 kali ya kalau aku lagi makainya intens ya. Anyway, intinya smartphone ini merupakan smartphone lipat dengan durasi pakai terlamaku setahun ya, kurang lebih setahun. Dan selama pemakaian ternyata doi bisa bikin aku jadi lebih mindful. Mindful sekarang lagi trending ya, ada yang tahu artinya mindful silahkan di komen ya. Intinya ya mindful, aku bisa lebih fokus, lebih aware, ujung-ujungnya jadi bahagia ya, karena bisa lebih nikmatin banyak momen di kehidupan ya. Kok bisa? Padahal seperti yang kita tahu bahwa smartphone di zaman now merupakan distraksi terbesar. Jadi aku mau cerita dulu ya kondisi smartphone-nya setelah setahunan ini aku pakai. Jadi terlihat ada 2 titik di sini dan di sini di mana catnya ngelupas ya. Dan bisa kejadian kayak gini karena dilempar sama anakku ya. 2 kali coy. Ya mungkin ya namanya bocil ya, dikiranya ini lemper atau apaan, langsung dilempar aja ya. Dan smartphone ini juga tidak aku pakai in case ya, sengaja aku bikin naked aja karena ya sayang ya, smartphone mewah, tampilannya mewah, seksi kayak gini ditutupin bodinya. Ini kan framenya aluminium ya. Terus bagian belakangnya sini juga pakai Gorilla Glass Victus. Kemudian layarnya ini ada beberapa gores ya pada screen guardnya ya. Ini kan screen guard dari sononya udah nempel dan seingatku nggak boleh dikretek ya. Ini merupakan bagian dari layarnya ya. Jadi kebiasaanku untuk bersihin layar ya aku usap-usap pakai kuas kayak gini ya buat bersihin lensa ini ya. Habis itu dilap pakai cairan pembersih lensa juga. Saranku jangan lupa dibersihin bagian sini ya, bagian kamera depannya ini ya. Ini kan ada legoannya dikit, ada gapnya, itu di gapnya sini sering banyak debu nempel ya. Kalau nggak dibersihin nanti buat selfie jadi burem ya. Nah sekarang yang bikin aku mindful berkat smartphone ini. Jadi kan kalau smartphone-nya lagi nangkring di atas meja lagi nggak dipakai, selalu aku lipat ya. Dan ketika ada notif masuk kadang ya aku suka malas untuk buka lipetannya ya, udah kelipet soalnya. Ya paling aku intip doang dari screen cover depannya ini ya. Ada notif, aku tinggal tap terus intip ya, notifnya dari si Anu. Chatnya nggak terlalu penting, aku balasnya ntar aja. Aku mau fokus dulu sama kerjaan yang sedang aku lakuin ya. Ya mungkin terdengar sepele ya, tapi kemampuan lipat-lipat kayak gini secara langsung bikin aku ngurangin intensitas berinteraksi sama sang smartphone. Karena ya terdapat sedikit penghambat ya, smartphone-nya kudu aku buka dulu lipetannya. Kalau di smartphone yang konvensional kan tinggal gini aja ya. Dan implikasinya yaitu aku jadi mindful, kagak dikit-dikit cek HP, dikit-dikit terdistraksi, dikit-dikit baca berita negatif, atau dikit-dikit baper gara-gara baca komen orang-orang yang asal bacot di sosmedku. Karena ya smartphone-nya dia diam di sini dalam keadaan terlipat dan aku rada males untuk buka lipetannya. Bang kalau gitu ya smartphone-nya nggak usah dilipat lah, di jembreng gini aja ya. Dilipatnya kalau misal mau masuk kantong aja. Ya bener sih, tapi kan setahun penggunaan ini aku pengen tahu durabilitas engsel sama layarnya ya. Setelah aku buka tutup lipat secara puluhan kali, mungkin ratusan kali, nyala layarnya ya masih fine-fine aja ya, nggak ada garis-garis rusak atau apalah. Jadinya karena aku distraksinya lebih dikit, aku bisa menggunakan waktuku untuk sesuatu yang lebih membahagiakan ya. Misalnya nyepeda ya, tahu sendiri aku suka sepedaan sekarang ini. Terus aku bisa baca-baca buku, aku bisa
quality time with my family, with my son and my wife, dan juga sama teman-teman ya. Dan disitulah mindfulnya ya, aku jadi lebih happy ya. Emang terdengar sepele and simple and stupid, but it works. Habis itu aspek mindful yang kedua ya. Yang kedua ini berkaitan sama layarnya. Ini kan layarnya aku demen ya secara visual ya. Lagi-lagi AMOLED-nya Samsung memang superior dari segi warna yang eye candy dengan brightness yang mumpuni. Nah, yang jadi kekurangan atau mungkin malah bisa menjadi kelebihan buatku pribadi adalah touchscreen-nya ya. Touchscreen-nya pada area bawah layar kadang tidak responsif untuk multitouch ketika gaming. Jadi kan hobiku main Wild Rift ya. Main Wild Rift tahu sendiri ya, kudu multitouch ya, pakai jempol kanan dan jempol kiri. Dan aku ngalamin D-pad-nya kadang kagak jalan ya, macet ya. Solusinya kudu diangkat dulu jempolku baru di-touch lagi biar bisa nginput, biar bisa jalan lagi. Dan ini pastinya ganggu banget sehingga aku ya berhenti ngegame di smartphone ini. Terdengar menyedihkan ya, tapi semua itu ada faedahnya. Ya padahal ini kan smartphone-nya juga kenceng ya. Nah faedahnya adalah aku malah jadi lebih bahagia. Kok bisa nggak ngegame kok malah bahagia piye? Jadi karena tidak ngegame maka ya lagi-lagi aku bisa manfaatin waktuku buat kegiatan yang lebih mindful kayak yang aku sebutin tadi ya. Toh bila kebanyakan ngegame, khususnya game MOBA online kayak gini masih bikin frustasi ya. Bila mana teman-temannya ketika lagi online matchmaking pada TOLOL ya, ujung-ujungnya kalah terus aku marah-marah nesu-nesu dewe ya. Dan itu lagi-lagi tidak mindful. Ya lagi-lagi emang terdengar sepele, simple and stupid, tapi emang begitu nyatanya ya. Good newsnya di sini aku punya solusi sih untuk mengatasi multitouch yang tidak responsif seperti yang aku bilang tadi, yaitu adalah dengan merotate smartphone-nya ke arah sebaliknya ya. Hasilnya keluhan tadi jadi berkurang intensitasnya, tapi masih kejadian sesekali sih. Atau mungkin di smartphone aku doang yang punya masalah kayak gitu. Silahkan yang punya Galaxy Z Flip 3 silahkan komen ya, aku pengen tahu juga ya. Kemudian aku cerita yang happy-happy dari smartphone ini ya. Dulu awal aku pakai kan doi aku ngeluh panas ya, cepet panas, tapi sekarang seiring waktu doi jadi adem ya. Aku nggak tahu mungkin di fix via sistem update yang setiap bulannya pasti nongol ya. Ini rajin banget dapat sistem update. Sepertinya di-improve manajemen thermal dan performanya dari situ. Toh mungkin juga karena aku kebiasaan pakai ini ya, battery saver dengan konfigurasi kayak gini kan. Dulu aku pernah bikin videonya gimana caranya bikin baterainya si Galaxy Z Flip 3 lebih awet. Dan aku ngerasa dengan battery saver yang selalu kuhidupin, pemangkasan performa yang diberikan masih lebih dari cukup untuk kegiatanku sehari-hari ya. Sektor kamera juga bikin aku cukup happy ya. Pertama karena seiring waktu doi juga dapat sedikit improvement dari sistem update ya. Kini hadir mode baru yang namanya apa sih? Portrait ya, net portrait. Sama director's view ya. Ini kayak yang ada di Galaxy S22 series. Dan pada galeri juga kedapatan fitur remastering ya. Ini fitur kesukaanku, bisa bikin fotonya jadi instagramable dalam sekali klik. Dan ngomong soal foto, aku cukup puas sama hasil capture-nya ya. Ini bahkan aku compare sama si iPhone 13ku ya. iPhone 13 juga jadi daily driverku ya. Dynamic range-nya aku rasa lebih unggul serta menawarkan warna yang lebih menarik. Yang disayangin mungkin di sini tidak ada kamera tele ya. Adanya kan buat angle sama kamera utama biasa ya. Ini hari Senin ya. Hari Senin enaknya buat berwisata. Oh Selasa ya. Ini hari Selasa enaknya buat jalan-jalan ke kebun binatang Jogja ya, Bonbin ya. Kedelai. Oh keledai.
Jadi di depanku ada monyet ya, Cimpanse lagi pamer pantat. Ada yang bisa ngelihat beruangnya di mana? Beruangnya ada di sini. Dia lagi mengendus-ngendus. Ya tau, mungkin lagi cari ini ya, cari mangsa kali ya. Oh, berdiri sekarang, buset. Bobo. Pengen tak elus ya. Lanjut melihat penguin ya. Ada penguin di mana ini penguin yang nggak ada ya? Oh, ini dia penguinnya. Wow, penguinnya gede banget ya. Oke, Galaxy Z Flip 3. Jadi terlepas dari kekurangannya yaitu pada multitouch-nya tadi ya, sama baterai yang kecil, Doi ini malah aku jadiin salah satu smartphone favoritku di tahun ini. Ya, kadang emang sesuatu yang difavoritin tidak perlu perfect sih. Yang penting memenuhi kebutuhan primerku ya. Kebutuhan primerku adalah untuk tampil beda ya. Ya, seperti yang aku bilang tadi, lipat-lipat kayak gini ya, smartphone lipat, HP lipat sangat jarang di Indonesia ya. Kalau HP lipat ada sih, smartphone lipat kan ya ini ya. Si Huawei bikin lipat juga masuk sini nggak sih? Sama si Motorola juga bikin lipat ya, tapi kan Motorola udah bye-bye dari Indonesia. Ya, bentuknya yang lain daripada yang lain anti mainstream, sehingga cocok buat kalian yang mengutamakan smartphone ringkes, gampang dikantongin dengan bentuk yang stylish dan beda, dan sekaligus ingin menjadi lebih mindful seperti yang aku bilang tadi ya. Ya, sebenarnya soal mindful tidak perlu di smartphone kayak gini juga sih. Di smartphone biasa juga seharusnya bisa ya, asalkan ada niat ya. Minum dulu ya, gerok ya. Dan si Galaxy Z Flip 3 ini cukup berhasil untuk mengalihkan kebiasaanku tersebut ya. Kebiasaan candu sama layar smartphone ya. Dungkluk ngeliatin smartphone terus. Berkat layar lipatnya yang secara tidak langsung bikin aku agak sungkan untuk buka tutup lipatannya, karena ya tentu butuh effort ya. Ini kan butuh tenaga ya. Ya, merupakan hal yang sepele tapi kan masuk akal ya. Setuju nggak? Yowes, gitu ya videonya ya, pengalamanku setahun bersama si smartphone lipat Galaxy Z Flip 3. Follow juga channelku yang baru ya, Pengabdi Apple, merupakan channel di mana aku fokus bahas produk-produknya Apple ya. Kalau kalian demen sama produknya Apple, silahkan di-subs aja. Follow juga IG ku dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.